Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian dan tidak ada satupun orang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan utusan Allah pun tak luput dari ujian. Sejak kita lahir di dunia ini, kita dihadapkan dengan berbagai ujian. Ketika akan memasuki sekolah, ada ujian. Ketika akan memasuki kenaikan kelas, ada ujian, dan lain sebagainya. Demikian juga kehidupan dunia ini sejatinya adalah ujian, di mana tempat kelulusannya adalah kehidupan di akhirat kelak, yaitu surga atau neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Allah berfirman di surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian di sekolah maupun di dunia kerja sangatlah bersifat rahasia. Jangankan jawaban, soal-soalnya pun bersifat rahasia. Sangat berbeda dengan ujian masuk surga. Jangankan soal-soalnya, kunci jawabannya pun sudah diberitahukan oleh Allah dan menjadi rahasia umum. Maka sungguh bodohlah kita jika tidak lulus masuk surga, dan kunci masuk surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat pembeda antara muslim dan kafir. Kalimat penentu kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka. Kalimat tauhid di atas bukanlah hanya sekedar ucapan, tapi perlu diyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Setiap Ramadan kita mendengar dan bahkan hafal dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ketika masuk bulan Ramadan maka syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang begitulah keutamaan bulan Ramadan, di mana setan-setan akan dibelenggu, pintu surga akan dibuka, dan pintu neraka akan ditutup. Tetapi hadis di atas tidak tepat dimaknai secara tekstual. Untuk memahami, perlu memahaminya makna majazi. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Buktinya, saat puasa pun masih banyak yang melakukan hal-hal dosa. Secara majazi, setan dibelenggu berarti umat muslim yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan lebih oleh Allah untuk tidak menuruti bisikan-bisikan setan. Lantas bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Pintu surga dibuka karena bulan Ramadan amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga kesempatan masuk surga jauh lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup berarti bulan puasa kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa lebih kecil dibandingkan bulan-bulan lainnya. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalimat tauhid yang sudah kita punyai dan kita simpan dalam hati bisa jadi tidak dapat kita gunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal itu karena pintu surga terkunci di dalam, maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu-pintu tersebut. Ada hadis yang mencakup amalan-amalan yang dapat mengetuk pintu-pintu surga, yang artinya nasihat-nasihat ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat memasuki kota Madinah. Dalam hadis tersebut ada 4 amalan yang dapat membantu kita mengetuk pintu surga. Pertama, menebarkan salam. Salam secara bahasa dipahami sebagai ucapan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan tradisi baik kita. Salam juga dimaknai sebagai keselamatan dan perdamaian. Setiap muslim dimanapun berada dituntut menebarkan keselamatan dan perdamaian, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak patut seorang muslim menimbulkan keresahan, kerusakan, dan kehancuran tatanan kehidupan, karena itu menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Kedua, memberi makan. Di antara hikmah yang diwajibkan di bulan Ramadan adalah agar kita merasakan lapar dan dahaga semakan banyak, sedangkan banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi kelaparan karena ketiadaan, dan lapar ini tidak terbatas dengan kosong perut dan makanan dan minuman, tetapi kosongnya akal dan ilmu. Maka dalam konteks ini kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi badan, tetapi juga berbagi donasi pendidikan, nutrisi jiwa bagi yang membutuhkan. Ketiga, menjalin silaturahmi atau kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahmi karena silaturahmi mendatangkan manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Yang selanjutnya akan dijauhkan dari neraka, menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama, dan dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Maka momentum bulan Idul Fitri ini sangat tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahmi kepada orang tua, keluarga, sanak saudara, tetangga, mitra kerja, dan kepada semua. Tentu harus menjaga kesehatan juga. Keempat, sholat malam. Sholat sunnah yang paling besar pahalanya adalah sholat qiyamul lail. Semoga ritual sholat tarawih, sholat witir, dan bangun malam untuk sahur kita lakukan sebulan kemarin mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan, sehingga tujuan diwajibkan puasa terwujud, yaitu terwujudnya jiwa yang bertakwa, hadirnya jiwa-jiwa yang soleh, yang suka menebarkan kebaikan, keselamatan, dan perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kemiskinan dan ramah terhadap lingkungan. Hadirnya semoga dimuliakan oleh Allah. Demikian khutbah singkat pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beristiqomah di jalan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah yang dapat sedikit saya sampaikan. Semoga bisa diterima oleh para hadirin sekalian, dan semoga bisa dijalankan untuk bulan hari-hari ke depan, dan semoga kita tetap dirahmati Allah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin.